Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak itu? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Anak itu dalam kondisi saat ini selalu jaga kesehatan ya. Baiklah, kita sebelum mulai pelajaran ya, sebelum menginjak pelajaran pertama, kita baca doa terlebih dahulu. Baiklah, sudah siap membaca doa? Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak ibu, sekarang ibu akan membahas tentang surah Al-Kafirun ya. Di dalam surah Al-Kafirun, anak ibu kira-kira sudah hafal ya surah Al-Kafirun ya? Ada yang sudah hafal, ada yang belum bu. Baik. Nah, sebelum kita baca surah Al-Kafirun nih, ibu tunjukkan ayat surah Al-Kafirun ya. Coba anak ibu lihat surah Al-Kafirun ayatnya. Ya, coba diamati ya. Baiklah. Sekarang ibu jelaskan dulu ya tentang surah Al-Kafirun ya. Surah Al-Kafirun ada 6 ayat. Surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun terdapat pada juz keberapa? Juz ke-30 di dalam Al-Quran, termasuk surah yang ke-109. Nah, sekarang kita lihat ya. Tadi anak ibu sudah mengamati ya. Nanti ditulis ya sama anak ibu ya surah Al-Kafirun sama artinya ya. Nah, surah Al-Kafirun, isi kandungan surah Al-Kafirun adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan pada orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad dan umatnya tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Begitu pula orang kafir tidak akan menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dan umatnya ya. Jadi di dalam surah Al-Kafirun disebutkan tidak ada toleransi dalam hal akidah, yaitu tentang keimanan ya. Tapi kita boleh bertoleransi dalam hal semisal keseharian, mungkin gotong royong, mungkin ada yang membutuhkan bantuan kita wajib membantunya ya. Tapi kalau untuk dalam ibadah dan akidah tidak boleh ya. Karena waktu itu kenapa diturunkan surah Al-Kafirun? Karena waktu itu orang-orang kafir mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bergantian ya, untuk bergantian beribadah. Bilangnya orang kafir setahun menyembah apa yang disembah oleh orang tak kafir, lalu setahun lagi menyembah Tuhan Nabi Muhammad. Nah, makanya diturunkan surah Al-Kafirun ya. Nah, sekarang kita baca surah Al-Kafirunnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, artinya katakanlah Muhammad, wahai orang-orang
kafir. Nah, jadi di situ tadi sudah dibilang Ibu ya tentang Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang kafir. Nah, di ayat yang kedua disambung, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi Nabi Muhammad dan umatnya tidak akan menyembah apa yang orang-orang kafir sembah ya. Lalu di ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Nah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi Nabi Muhammad suruh Allah mengatakan pada orang kafir bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga bukan penyembah Tuhan yang aku sembah ya. Lalu disambung ayat yang keempat, wala ana abidum ma abattum. Nah, dan aku tidak akan pernah pula. Jadi ayat yang keempat artinya, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi apa yang kamu sembah, aku tidak akan menyembahnya, walaupun diajak tidak mau Nabi Muhammad dan umatnya ya. Di ayat selanjutnya itu ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi orang-orang kafir juga tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kita sembah ya. Di ayat yang terakhir, ayat yang ke-6 yaitu lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Nah, di situ ya surah Al-Kafirun. Jadi dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar apa? Agar menyeru kepada orang-orang kafir. Karena waktu itu orang-orang kafir bersikeras mengajak bergantian menentang kerasulan Nabi Muhammad. Jadi mengajak Nabi Muhammad bergantian. Nah, lalu di ayat yang kedua dan ketiga ya disebutkan bahwa ibadah orang kafir sama yang ibadah kita. Jadi ibadah kita dan ibadah orang kafir itu berbeda. Jadi tidak bisa kita bergantian ya. Karena kita menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir menyembah patung atau kayu atau batu ya. Nah, lalu di ayat yang keempat dan kelima disebutkan tadi, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Nah, di situ disebutkan selain itu berbeda caranya menyembah nih. Caranya kita menyembah Tuhan kita yaitu kita menyembah Allah, dan orang-orang kafir caranya menyembah apa yang ia sembah itu beda ya. Kita dengan melakukan sholat ya, kita menyembah Allah, kita melakukan sholat, sholat artinya doa, kita berbicara dengan Allah ya. Kita membaca Al-Quran karena itu adalah firman Allah dalam Al-Quran. Nah, sedangkan orang-orang kafir menyembahnya patung, batu ya, kayu ya. Nah, ada yang kayak apa ada yang menyembah pohon. Nah, menyembah pohon itu orang Islam bilangnya. Nah, menyembah pohon itu berarti orangnya termasuk orang musyrik, karena perbuatan dia itu syirik, perbuatan menyembah selain Allah. Sedangkan sudah disebutkan di dalam surah Al-Ikhlas ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan
yaitu dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang setara, yang sama, yang bisa menyamai Allah, itu tidak ada. Kalau ada yang menyembah pohon, nah berarti itu bukan orang, ya, dia itu musyrik, itu dosa besar. Kalau perbuatan syirik itu dosa besar, tidak akan diampuni oleh Allah kecuali benar-benar tobat, tidak, dan tobat benar-benar berdoa minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada yang ini Bu, ada yang menyembah, kalau datang ke kuburan minta sesuatu, nah itu juga perbuatan syirik. Kita hanya mintanya kepada Allah, ya. Kita minta apapun karena disebutkan dalam surah Al-Ikhlas ayat 2, Allahus Somad, Allah tempat dibutuhkan. Jadi kita butuh apa-apa sama Allah, ya. Bahkan di dalam surah Al-Falaq disebutkan, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Maksudnya Allah, ya Allah. Jadi kita harus mohon perlindungan kepada Allah. Nah, di dalam surah Al-Falaq disebutkan, di surah Al-Ikhlas disebutkan juga kita harus minta apa-apa karena Allah maha dibutuhkan. Di dalam surah Al-Fatihah disebutkan juga, yaitu apa? Kita hanya menyembah dan apa? Memohon kepada Allah, jadi hanya menyembahnya hanya kepada Allah. Seperti di dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Nah, katakanlah bahwa Allah itu satu. Kalau Allah banyak, 2, 3, bisa hancur dunia ini, akan rusak, ya. Jadi kita hanya menyembah sama Allah. Makanya kita nggak boleh menyembah, kita nggak boleh ikut-ikutan, ya. Kalau kita ikut-ikutan berbuat musyrik, kita berbuat syirik, ikut-ikutan berbuat syirik, kita jadi orang musyrik, maka dosa kita besar. Nah, jangan sampai, ya. Kita harus mintanya kepada Allah, hanya pada Allah, ya. Nah, baiklah, di ayat yang ke-6 disebutkan lakum dinukum waliyadin, untuk mula agamamu dan untuk mula agamaku. Jadi masing-masing kita menghargai aja, kita nggak boleh ganggu agama mereka, biar aja mereka ketika waktunya mereka beribadah, biar aja mereka beribadah, kita nggak usah ganggu dan kita nggak usah ikut, ya. Kita cukup apa? Cukup beribadah, mengikuti agama kita, menyembah hanya pada Allah, ya. Nah, coba anak ibu lah untuk pelajaran surah Al-Kafirun mungkin cukup ini aja dulu, dan anak ibu nanti buat kesimpulan, ya. Sama jangan lupa anak ibu mencatat, ya, ditulis surah Al-Kafirun, ditulis surah Al-Kafirun sama artinya, ya, di buku tulis. Nanti kalau sudah dikumpulkan di ibu, ya, nanti akan diperiksa ibu, ya. Tapi jangan lupa untuk dibaca berulang-berulang, diulang supaya apa? Supaya anak ibu hafal dengan sendirinya, ya. Ingat, ya. Nanti kita masukkan lagi di berikutnya, kita bahas lagi, ya. Baik, sekarang ibu akhiri, ya. Jangan lupa buat kesimpulan. Kita baca doa bersama, kita baca hamdalah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,